Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun teman-teman berada. Kali ini saya ditemani oleh Mas Gigi Saputra. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya, Mas, karena sudah join di channel YouTube saya. Ini pertama kali kita ketemu, Mas, ya? Pertama Sebelumnya kali. cuma lihat di main sosmed. Instagram. Dan saya saling stalking aja. Ya, dan saya ajak collabs. Terus kemudian alhamdulillah mau Mas Gigi-nya untuk sharing-sharing. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini kita mau bahas tentang dunia perkuliahan S2 nih, Mas. Oh, siap. Ya, karena Mas Favorit Gigi ini Mas Gigi ini mahasiswa S3 sekarang ya. Ya, mahasiswa Di S3, Winsa jurusan studi Islam. Studi Islam. Ya. Oh, berapa tahun lagi, Mas, lulus? Itu kan tahun ini selesai semua. Jadi Wah. kan standarnya kan S3 itu 3 tahun. 3 tahun. Kalau oke. di Winsa itu paling banter bisa 2,5 tahun. Cuman saya targetkan tahun ini selesai semua. Oh. Ini mau ujian tertutup, Lut. Ini Waduh. terus ujian terbuka. Nanti kalau mau saya undang nanti. boleh. Iya. Saya buatkan konten. Wah, Mas. Konten ujian tertutup Mas Gigi S3. Wes. Terbuka. Terbuka. Bedanya apa terbuka sama tertutup? Kalau tertutup itu nggak pakai halayak ramai ya. Oh. Dan itu the real ujian. Jadi kita di situ tuh kita ya di dalam tanda kutip dihabisi lah ya. Sama dosen pembimbingnya penguji. Sama penguji, sama promotor lah. Kalau ujian terbuka itu kan kita dipromosikan. Oh. Ada dokter baru nih, itu cenderung seremonial. Masyarakat umum Boleh lihat. boleh datang. Sama kita neraktir orang-orang itu. Luar biasa. Kalau S2 jurusan? Studi Islam juga. Islam juga. Ha-ha. Oke. Nanti kita akan kupas tuntas ya dinamika S2 itu gimana. Kalau S3 di video yang kedua, Mas ya. Siap. Ya, di video yang kedua nanti S3, tapi ini kita fokusnya bahas tentang S2. Terus juga ada Mas beberapa yang tanya tadi yang saya share, nanti juga akan kita bahas kupas tuntas ya. Siap. Sehabis-habisnya, setuntas-tuntasnya bersama dengan Mas Gigi. Siap. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana dan jangan lupa like, comment dan juga subscribe. Dimulai dari mungkin apa ya, tujuan dulu ya. Tujuan Ya, ya. tujuan S2 biasanya Mengapa ya? Ya, berarti mengapa. Mengapa Kan dan tujuan. ada orang yang beranggapan kalau orang S2 itu hanya untuk jadi dosen. Nah, itu benar apa enggak? Tidak 100% ya. Jadi memang gini. Kalau pengen jadi dosen memang harus S2, betul. Ya. Tapi kalau S2 selalu dosen tidak. Banyak praktisi gitu ya. PNS misalkan atau mungkin pengusaha karyawan itu yang mensyaratkan harus S2 itu ada sekarang. Oh. Dan cukup banyak. Jangankan tidak harus dosen, guru pun sekarang S2 itu udah cukup banyak. Jadi kalau jawabannya apakah harus selalu dosen? Tidak. Dikembalikan lagi pada plan karir kita gitu ya. Tapi kalau apakah dosen harus S2? Ya wajib. Tapi kalau S2 sama dengan selalu dosen tidak wajib. Tidak selalu. Itu begitu. Jadi bisa praktisi atau akademisi. Praktisi itu apa sih, Mas? Praktisi itu gini. Jadi dia kayak misalkan pengusaha misalkan. Oke. Atau misalkan di lingkungan apa ya? Bisnis. Contoh yang saya tahu Pelindo misalkan. Oh, ada ahli MSDM, maka menyarankan dia harus S1 S2 MSDM misalkan. Oh. Ada gitu, S1 S2 IT, nanti ditemukan bagian IT. Itu ada requirement yang itu S2. Jadi nggak harus jadi dosen. Minimal S2. Ada seperti itu. Oke. Jadi nggak harus akademisi ya, kembali ke karir kita gitu loh. Itu begitu. Tapi kalau wah pengen jadi dosen nih, pengen jadi akademisi nih, Ya, wajib S2. Ya, wajib S2 ya. Bahkan kalau bisa S3 itu S3. kan begitu. Mentang-mentang udah S3 nih, guys. Oke. Terus ada juga anggapan gini, Mas. Kalau S2 itu sebenarnya nggak ada gunanya, soalnya di lapangan nanti loh. Orang itu kadang-kadang nggak lihat jasanya, tapi ngelihat pengalaman kerjanya. Nah, kalau S2 kan nggak ada pengalaman kerja. Ada yang takut gitu juga, Mas. Ya, itu memang masalah di lapangan ya. Kan begitu kan. Memang gini, kita harus kembali pada apa core S2 itu apa. S2 itu kan mengembangkan ilmu. Itu universal loh. Jadi kalau S2 beneran ya. Jadi nggak S2 cuman ngapain S2 buat gengsi gitu. Wah, itu kan hindari betul ya. Kenapa S2? Iya biar calon mertua itu suka gitu. Enggak. Itu kan tujuan-tujuan yang menyimpang. Nah, tapi gini loh. Ya memang murni arahkan untuk mengembangkan ilmu lah. Kalau mengembangkan ilmu
dia kalau nggak jadi akademisi dia jadi praktisi misalkan begitu ya. Yeah. Nah, kalau dia bisa mengembangkan ilmu, saya kira skillnya udah bagus, udah luar biasa loh. Yeah. Nanti perkara lu belum punya pengalaman, fresh graduate, itu nggak punya pengalaman namanya fresh graduate. Untuk itulah kita ngejar pengalaman, misalkan demikian. Kita ngejar sertifikat kompetensi misalkan. Itu di situ. Jadi memang bagaimana ilmu kita itu tidak hanya dalam lapangan teori tapi juga lapangan praktis itu kita juga terapkan. Karena apa? Kita itu dituntut mengembangkan. Arti mengembangkan apa? Di lapangan apapun kita bisa adaptif tanpa kehilangan core ilmu kita. Bahkan nggak hanya adaptif loh, tapi juga multidisipliner. Apa itu Mas bahasanya? Oke. Menggunakan berbagai macam perspektif ilmu. Dakwah misalkan ilmu. Dakwah misalkan ada ilmu manajemen masuk, retorika masuk. Harus begitu, sosiologi masuk. Jadi dakwah gak melulu hanya menyampaikan pesan. Ada pemetaan sosial gitu ya dan lain-lain. Itu kan begitu. Jadi insya Allah kalau itu dipegang, ya skill itu akan terus berdinamika dan bertumbuh dalam dinamika lapangan. Saya kira gitu loh. Berarti tergantung balik ke tujuannya juga ya. Betul. Tujuannya. Selama di S2 menerapkan nggak keterampilan proses misalkan. Kalau dia menerapkan keterampilan proses, nemu dia. Karena apa sih? Master. Tahu master itu apa? Orang yang ahli. Oh ya. Dia makin sempit ilmunya tapi makin dalam. Nah, itu kan begitu nanti. Ya. Nanti lebih dalam lagi nanti doktor, itu kan begitu. Iya. Itu kan gitu. S1, S2 harus linear nggak? Menurut sampean Mas? Linear dalam arti apa dulu? Ya misalkan S1 jurusannya psikologi, S2-nya itu harus psikologi atau mungkin bisa nyemplang ke komunikasi atau ke mana. Karena ada orang-orang nih yang kadang-kadang nyemplang. Ya minimal ini opini ya. Maksudnya memang di real kadang nggak gitu. Sekarang itu memang lagi zaman yang namanya multidisiplinaritas. Minimal dalam satu rumpun, minimal. Itu boleh, enggak apa-apa. Kalau nyemplang banget gimana Mas? Lah ini apa tidak kesulitan, saya takutnya begitu ya. Misalkan gini, saya nih orang pemikiran Islam, orang filsafat. Saya ambil kedokteran. Wah, ya sangat ya terlalu jauh gitu ya. Maksudnya itu betul. Maksudnya ada batas-batas tertentu loh. Dikatakan apa namanya berbeda. Kayak saya dulu S1 dakwah, S2 studi Islam itu masih rumpunnya keagamaan, masih Islam. Keagamaan. Mungkin tidak terlalu jentang seperti itu ya. Kan begitu kan ya. Tapi kalau karena kita Indonesia itu masih apa namanya ya linear, S1 psikologi, S2 psikologi kan begitu kan. Padahal faktanya di kampus-kampus juga itu nggak seperti itu. Misalkan gini, S1 SE ekonomi ya misalkan, S2 ambil manajemen itu nggak masalah, nggak apa-apa. Kita pengen jadi dosen manajemen itu bisa. Terus kita mengampu mata kuliah pemasaran juga masih bisa, misalkan demikian ya. Nah itu ada batasnya di situ ya, sportnya seperti itu mungkin. Terus selama zaman S2 ini apa Mas dinamika yang dialami dan perbedaan yang signifikan dengan S1 itu apa? Kan aku udah S1 nih. Nah, aku ngerasakan S1 itu kita tuh kayak memahami teori. Terus ada yang bilang S2 itu nggak sekedar memahami teori tapi mempraktekkan teori. Itu benar apa enggak Mas? Oke. S1 yang saya terima memang sistemnya luar biasa bagus ya. Jadi memang keterampilan proses. Jadi itu bekal yang luar biasa. Nah itu sangat bermanfaat ketika saya S2. Karena emang S2 itu kan kuliahnya gini loh. Kuliahnya adalah seminar. Mana seminar adalah kita presentasi kan begitu kan. Kita presentasi tiap TM. Jadi cuma dikasih bahan mentah aja. Bahan mentah misalkan apa ya? Misalkan sejarah Islam misalkan begitu. Iya. Nah, oke, kamu mau gigih dapat tema sejarah Nabi Muhammad, wes. Silakan apa no dewi, silakan Anda kelola sendiri. Oh, berarti sistemnya itu kayak kita yang ngajar gitu. Ini kita yang nyampein gitu. Iya. Ada tipe-tipe yang mohon maaf ya. Iya. Copy paste dari Google. Jadi cerita dan dibaca itu ada. Itu hindari betul ya. Kan begitu. Ada yang sejarah Nabi Muhammad itu dianalisis biar lebih menarik dan mendalam. Misalkan begitu. Gimana sih masa Mekah dan Madinah itu? Ini yang niat ini. Iya, terus apa namanya? Apa sih tafsirnya misalkan Rasul ini misinya apa sih arahnya lah itu kan memahami sejarah bukan hanya mendeskripsikan tapi mengkonstruksi ulang ya. Betul, S2 itu gitu. Terus misalkan dapat tema apa? Misalkan apa ya tentang dakwah misalkan ya. Oke, retorika.
Nah, kalau orang ya mohon maaf ya, itu biasa-biasa aja, mesti retorika apa dari Google dikopas. Yang jangan gitu, tapi apa? Ada teori-teori retorika misalkan. Apa gimana kemampuan Anda? Coba Anda kritik. Cari plusnya, cari minusnya. Dari teori itu kita disuruh ngeritik bisa. Teorinya. Bisa. Wow. Kita bisa mengembangkan. Nah, mengembangkan kan teori juga bisa. Di situ. Kayak saya contohnya Mas ya. Saya itu kan membahas tentang pemikirannya Harun Yahya waktu itu. Itu kan sangat booming di dunia Islam. Ya. Saya kritik itu. Terus saya berikan masukan-masukan rekomendasi lah. S2 itu gitu. Dia mengembangkan. Dia bisa merekayasa dalam tanda kutip ya. Dia bisa mengotak-atik teori, mengembangkan. Itu gitu. Berarti berat banget. Enggak berat, Mas. saya dengernya just berat. Kalau S1 kan mungkin kita sekedar mendengarkan dari dosen, oke lah presentasi, tapi kan dari satu semester kan mungkin cuma berapa. Ini hampir tiap TM berarti. Iya, presentasi. Wow. Di presentasi ya ada yang tadi tipe-tipe pola mahasiswa ya, mohon maaf ya, tipikal kopas itu juga masih ada. Jangan kan S2, S3 juga masih ada yang seperti itu. Kan begitu ya, temuan saya ya. Nah, cuman kita kan jangan seperti itu toh, Mas. Jadi memang berusaha untuk mencari, bukan mencari-cari celah, bukan, tapi objektifnya ada yang kurang nggak sini, saya tambahkan nih apa gitu. Nah itu gitu, semangatnya di situ. Contoh tadi kan Mas Gigi bilang teorinya Harun Yahya, masih ingat nggak apa yang Mas Gigi kritik pas itu? Masih. Jadi Harun Yahya itu yang saya kritik itu begini, dia dalam membuktikan eksistensi Tuhan itu sangat kental menggunakan teori sains, yaitu teori Big Bang. Jadi Harun Yahya itu show-off-nya kan teori Big Bang dijelaskan begini, alam itu mengembang, terus dulunya kecil dulunya maka satu yang padu, terus kemudian Tuhan yang menciptakan. Loh sebentar, ini OBKJ-nya adalah Tuhan imaterial, tapi kalau didekati dengan sains itu udah keliru secara mendasar ya. Itu kelirunya apa, Mas? Beda objek, Lutfi. Jadi Tuhan itu imaterial, kan begitu kan. Sedangkan Big Bang itu hanya bicara bagaimana alam itu bermula. Harusnya menggunakan filsafat ketuhanan. Harun Yahya itu sangat kuat di sains, walaupun penjelasannya juga tidak terlalu bagus ya. dan tafsiran filsafatnya sangat-sangat sedikit gitu loh. Sehingga kan kok lebih banyak kajian sains daripada kajian di filsafatnya. Harusnya lebih dalam di filsafat juga. Iya, dalam di filsafatnya. Karena memang ilmunya ilmu filsafat ketuhanan. Misalkan demikian, dan dia kan polanya kan ini harus tekstual ada di Quran, misalkan demikian. Kayak Quran itu sebagai legitimasi gitu. Iya, sebagai legitimasi. Akhirnya berusaha mensinkronkan. Tapi dia tidak bisa mengembangkan suatu argumen yang baru. Misalkan ini contoh aja ya, kan begitu kan. Simple misalkan tentang dakwah ya, misalkan ya. Coba kita amati bagaimana komunikasi dakwah selama ini misalkan. Ada nggak sih dai-dai kita misalkan itu ada yang sekiranya misalkan yang perlu dievaluasi dan perlu ditambahkan. Nah, S2 itu tugasnya gitu. Misalkan gitu, kuat di retorika tapi kurang di konten, misalkan aja ya contoh ya. Ya, gimana memadukan ilmu retorika dengan konten yang ilmiah misalkan. Kan begitu kan. S2 itu gitu. Berat juga. Berarti kalau ada orang yang ngomong gini, sama setuju nggak? S2 itu hanya untuk orang-orang yang pintar. Setuju. Semua orang itu pintar menurut saya. Itu ya, semua orang itu pintar. Kalau dia itu mau untuk membentuk skillnya, menggunakan karya akal pikirannya, pasti bisa. Itu begitu, nggak ada yang sulit kok. Emang Allah itu menciptakan akal pikiran sedemikian hebat ya, itu kan gitu ya. Jadi insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Kalau Mas Diki dulu background SMA-nya SMA ya? Saya SMA 21 Surabaya. Jurusan IPS. Saya SMA itu suka filsafat dari SMA. Kan begitu, Bud. Aku suka filsafat dari SMA. Itu begitu. Jadi itu yang mempengaruhi jalan karir. Iya, betul. Kan gitu kan. Oke, itu terkait dinamika Mas. Nah, ada juga dinamika gini Mas. Orang takut S2 soalnya terkait biaya. Lah itu kan juga kendala Mas ya. Kendala, betul. Kendala yang sangat sangat krusial menurut saya kalau biaya itu. Nah itu gimana menurut Mas Gigi? Cari beasiswa atau ada cara lain mungkin? Ya seringkali orang
terkendala masalah biaya ya. Yeah. Padahal menurut saya ini jangan jadikan apa ya, terus akhirnya batal ya, jangan, tapi jadikan itu sebagai challenge. Nah itu gitu, mindsetnya gitu, jadikan itu sebagai challenge. Memang wong Jawa ngomongnya jer basuki mau beo ngono kan ya. Harus ada bodoh. Gimana mas gitu? Pertama cari beasiswa. Itu normatifnya gitu ya lebih ya. Kan begitu kan. Sulit mas. Untuk itu kita persiapkan, TOEFL-nya dipersiapkan. Misalkan begitu. Apakah beasiswa cuma LPDP? Enggak, banyak. Beasiswa itu swasta juga ada ya? Ada. MUI menyediakan, Basnas menyediakan, bahkan perusahaan-perusahaan mungkin menyediakan. Yang mainstream memang LPDP kan begitu. Memang LPDP ya tahu sendiri. Kita harus benar-benar bersaing ya. Iya. Benar bersaing. Soalnya banyak apakah saingannya ya? Bersaing. Mentok, mas saya nggak bisa beasiswa. Kuliah sambil kerja itu solusi. Tapi ya harus konsekuensinya harus benar-benar fokus, ekstra kerja keras, ekstra manajemen waktu, manajemen kemauan, manajemen kesehatan sembarang. Kalau sampean dulu beasiswa juga? Enggak, aku enggak pernah beasiswa. Aku sampai S3. Aku kuliah tuh bayar sendiri semua. Kenapa? Soalnya apa ya? Aku itu enggak untuk S2 S3, aku pasti menyiapkan tema risetku dulu. Jadi aku enggak menyediakan waktu untuk bagaimana TOEFL, bagaimana membuat paper yang itu sebagai syarat untuk LPDP, tapi penting matang risetku lah. Ini bisa ditiru bisa enggak ya? Cuman lah aku di WIS itu begitu, risetku matang. Nanti utamanya di S3 nanti ya yang membuktikan itu. Kuliah sambil kerja itu menjadi kebutuhan ketika S2 karena S2 itu nggak masuk tiap hari Lutfi. Iya, sebenarnya seminggu 3 kali gitu ya. Bisa 2 kali, 3 kali. Ada yang 1 hari full kan begitu kan. Ada satu kampus itu dia hari Minggu saja kuliahnya, pagi sampai sore, sisanya tugas. Nah itu begitu. Jadi S2 itu memang cukup banyak kita yang itu terlibat menentukan nasib kita sendiri, kan begitu kan ya. Itu begitu. Jadi memang ya kuliah sambil bekerja, memang begitu solusinya. Kalau sama dulu kuliah kerjanya kalau boleh tahu, kuliahnya kan UINSA, kalau kerjanya saya waktu itu di lembaga dakwah memang. Itu begitu. Jadi di cabang di suatu organisasi dakwah ya memang ya itu begitu. Selama S2 itu? Sampai lulus? Sampai lulus. Tinggal sampai lulus sih 2019 awal itu sudah enggak. Itu kan begitu. Betul, itu UINSA kalau saya lihat itu juga lumayan ya, minimal itu harus nyiapin 25 juta kalau salah 2 tahun loh ya. Kalau UINSA kampus saya S2 20 juta. 20 juta ya. 20 juta itu 4 semester. 4 semester. Per semesternya 5 juta ya. Anggaplah 25 juta itu peringkil-peringkilnya lah tambah-tambahan misalkan itu gitu. Administrasinya, wisudanya. Itu masih murah loh dibandingkan kampus lain. Iya, aku juga pernah searching. Jadi gini guys, aku dulu tuh pengen banget S2. Aku udah searching tentang biayanya. Aku tahu kan UINSA kan sekitar 20 kan. 25 jutaan. Nah itu samen 25 juta tuh murni dari samen kerja ngumpulin berarti. Iya, sama dibantu bapak ibu. Jadi aku ya bersyukur ya, beruntung banget bapak ibu itu sangat support saya sampai S3 itu alhamdulillah punya orang tua kayak gitu. Iya. Itu gitu jadi. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang terkendala biaya itu bisa dipikirkan solusinya ya. Bisa. Maksudnya bukan jadi alasan akhirnya untuk jangan. Untuk mengundurkan diri dari plan S2 itu. Justru itu dinamikanya di situ nanti. Ya, serunya itu di situ. Itu kan begitu. Apalagi saya bayar S3 ini Mas belasan juta. Oh, S3 malah lebih. Nanti kita bahas di video kedua aja. Mas habis bayar langsung lemes saya. Nanti di video kedua Mas. Kita bahas lebih dalam lagi. Oke. Nah, terus ini juga menarik Mas. Ada juga pendapat yang bilang kalau S2 itu harus rela nikahnya itu lebih lama. Nah itu mungkin masih ngalamin gak kayak gitu? Enggak ya? Saya belum. Sekarang usianya berapa sih Mas kalau betul? Sekarang 31 ya? Kalau cowok sih gampang Mas ya. Maksudnya kalau cowok kan ya kalau dibandingin sama cewek ya Mas ya. Cewek kan kadang-kadang entah karena budaya, karena faktor biologis kan memang harus begitu ya. Nah menurut Mas Gigi gimana? S2 itu nunda nikah? Enggak juga sih, kalau itu tergantung plan ya. Tergantung plan dan kemampuan kita. Jadi kan kita kan pengen berkontribusi bagi masyarakat. Kita punya gambaran planning. Kita mengukur plus minus kita. Terus misalkan kita udah punya pasangan, misalkan itu kan begitu kan. Lalu ada komitmen mau nikah kapan misalkan. Terus kita belum bisa nih dalam jangka pendek itu untuk membagi fokus. Ya memang perlu untuk ditunda kalau memang seperti itu.
Tapi kalau sudah mampu, sudah cukup dan bisa diatur waktunya, ya nggak apa-apa. Menurut saya gitu. Kembali ke kemampuan kita, SWOT kita itu bagaimana, Lutfi? Itu gitu. Yeah. Kalau saya dulu langsung ya S2 kelar dulu, S3 tuh. Iya. Berarti kalau ya ini kasuistik ya. Kasuistik. Ada gini. Ceweknya itu nggak mau nunggu S2, pengen cepet-cepet. Ada seperti itu loh. Jadi karena nggak mau nunggu S2, kalau S2 kelamaan, sedangkan si ceweknya ini pengen cepet dinikahin, dilamar, akhirnya ya mau nggak mau mungkin ada dua pilihan kan, S2 lanjut atau hubungan ini dikandasin. Nah itu kan ya itu dinamika yang mungkin bisa dipertimbangkan plus minusnya ya. Iya, itu perlu diukur. Misalkan sampai kehilangan terus kita nggak bisa cari lagi, tapi kita wah tesis ini udah ada gambaran nih, misalkan ya lebih baik ya perjuangin menikahlah misalkan seperti itu. Apalagi misalkan kan dihitung juga misalkan secara ekonomi kita bagaimana, dihitung semua loh sampai nemu titik keseimbangannya bagaimana. Yaudah oke nikah sambil itu, ada itu kayak gitu ya. Ada juga sih yang nikah gitu, sambil S2 juga ada itu kan begitu. Monggo ya, tergantung pelan masing-masing dan juga bagaimana kondisi internalnya ya. Kalau betul. mampu ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak mampu ya jangan dipaksain. Jangan dipaksakan, betul. Itu kan kembali ke rasionalitas kita dalam ini ya, dalam memilih mana yang paling maslahat ya. Iya betul. Kalau di angkatannya Mas Gigi ada nggak yang putus S2-nya? Banyak. Putus S2. Maksudnya dulu pas S2? Kurang tahu ya. Tapi kalau S3 ini udah ada beberapa. Oh, yang putus. Karena nggak tahu. Berbagai faktor. Nanti di video kedua. Iya, aja. Ini sudah agak-agak pengen merempet. Kalau S2 berarti alhamdulillah dari awal sampai akhir lulusnya bareng-bareng semua sama. Bareng-bareng. Ada yang enggak kayak? Oh, agak mundur. Ada yang enggak, ada yang mundur. Kalau saya emang tepat 2 tahun. Jadi kalau emang di UINSA itu dulu boleh loh, 1,5 tahun tuh boleh. Tapi zaman saya harus 2 tahun. Itu kan begitu ya, nggak apa-apa sih kan begitu kan. Karena memang itu nanti hubungannya sama PIN ijazah. Dari dikti itu kan begitu. Nggak kerasa Mas, sudah 22 menit. Wah, ini kita langsung ke sesi Q&A aja mungkin ya. Siap. Ya. Berarti ada yang nanya beberapa tentang jenis beasiswa, terus ada yang tentang apa? Yang pertama? Kalau jenis beasiswa itu sebenarnya tadi, misalkan kita jangan terpatok pada LPDP ya, akan begitu kan. Mungkin LPDP dirasa berat, tapi gak apa, diperjuangkan saja. Misalkan kalau di apa namanya, di kampus-kampus Islam, itu ada dari MUI itu ya, MUI itu ada, dari Basnas itu ada. Coba aja dicari seperti itu. Kan begitu, itu jenis-jenis beasiswa, itu kan begitu. Cuman namanya beasiswa kita harus ada target. Jadi kalau misalkan 2 tahun kita nggak lulus ya, bakal diputus, bakal mandiri. Atau ini loh, apa namanya itu, target IP misalkan. Terus ada target tambahan, tapi bersifat, bukan tambahan sih, wajib ya. Misalkan kayak di UINSA itu harus menulis jurnal, gitu ya. Harus publishing jurnal, itu kan begitu kan. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi. Begitu, tetap gitu. Terus ada juga kalau nggak salah ya, aku dulu pernah baca kalau swasta itu setelah S2 itu harus kayak bekerja di perusahaan itu. Kalau misalkan yang beasiswa itu perusahaan, ada gitu juga. Memang ada syarat seperti itu. Jadi kembali ke perusahaan itu. Ada yang seperti itulah. Pengabdian lah setahun atau 2 tahun gitu. Mau nggak konsekuen? Misalkan kayak PNS itu ya. Itu kan habis dia masuk terus sudah 2 tahun baru dia boleh kuliah lagi. Nah kan begitu, tapi ya ada syarat-syarat, ada izin, terus memang dia harus mengabdi di situ berapa tahun. Itu kalau beasiswa itu ada dalam kutip keterikatan tertentu ya memang ya. Tapi kalau dia sendiri ya kita free, tapi ya aku kudu kerja keras. Lagi semuanya ada konsekuensi. Cuman itu dinikmati aja sih. Kan begitu kan ya itunya. Oh ini kalau setelah lulus S2 itu selain arah karir bisa nggak selain dosen? Nah tadi udah disinggung Mas, mungkin sampaikan lagi sekilas. Tidak harus. Jadi praktisi pun bisa, bahkan jadi guru pun bisa. Jadi kalau misalkan SPD, MPD, bisa jadi Kepsek, naik ke Dignas, pengawas dan sebagainya. Jadi nggak hanya dosen, sebenarnya luas sekali. Kita yang minat dunia dakwah pun S2 itu juga semakin menguatkan profil kita kan begitu kan ya, misalkan gitu ya. Kan begitu kan. Jadi politisi juga ada yang S2? Banyak. Entah itu niat atau cuma nambah gelar. Iya. Nggak ngerti. Duh, bahkan sekarang ya mohon maaf saya sebut merek ya, kayak
wali kota kita Pak Eri Cahyadi misalkan, itu S3 PSDM UNER lagi jalan sekarang. Terus AHY Pak Mas AHY Agus Harimurti Yudhoyono itu juga S3 PSDM di UNER. Itu kan gitu, dosennya teman saya namanya Pak Falih namanya itu. Nah itu jadi politisi aja S2 S3. Ya gitu. Tapi kan politisi kan duitnya banyak Mas. Gak usah mikir ya. Lanjut Mas. Ini menarik nih, persiapan akademik apa saja yang harus disiapkan. Lah ini menarik. Persiapan akademik. Jadi hal yang terpenting dalam S2 adalah siapkan desain tesis kita dan desain jurnal kita. Loh itu sebelum kita masuk apa pas kita masuk kita nyiapin? Sebelum kita masuk. Loh sebelum ya berarti? Sebelum kita masuk. UINSA misalkan, itu harus punya desain tesis. Sama desain tesis lah, minimal desain tesis. Saya kira UNER, UNESA juga demikian. Kan begitu kan. Jadi itu menunjukkan kita itu bersungguh-sungguh Lutfi. Iya. Bersungguh-sungguh untuk menuntaskan proses S2, ini. ya. Betul. Dan apa sih kembangan yang kita bisa berikan? Nah, simpelnya gini deh. Kita kalau pengen mengembangkan sesuatu, kita pasti menengok lapangan ilmu kita. Ya. Ya, misalkan gini, dunia manajemen misalkan ya. Misalkan gini, teori manajemen yang saya lihat selama ini, itu misalkan aja sangat mekanistik dan kurang memperhatikan aspek perasaan manusia. Ini misalkan ya, itu namanya gap atau kesenjangan. Jarak ya. Jarak. Jadi antara yang seharusnya dengan nyatanya itu jentang. Padahal manajemen juga ada aspek mekanistik, juga menghitung aspek empati. Misalkan begitu ya. Coba aku pengen mengembangkan konsep manajerial yang itu berbasis empati misalkan. Atau sekarang ada manajemen yang berbasis Islam misalkan. Itu kan manajemen dakwah ya. Iya betul. Jadi memang ada gap, research gap Lutfi. Jadi kesenjangan penelitian. Nah, kesenjangan itulah yang kita isi dengan pengembangan kita. Nah, polanya harus begitu, kita harus siap itu. Caranya gimana Mas Gigi? Harus sering baca, harus sering meneliti. Ini yang itu gitu. Jadi memang literatur dikumpulkan. Apa yang kurang ya? Jadi seringlah baca jurnal, baca buku. Wah, ini kan begitu kan. Oke Mas. Wah ini berat banget. Iya, memang ya itu tantangannya di situ. Itu kan dari S2 itu begitu kan begitu kan. Misalkan PSDM, pengembangan sumber daya manusia misalkan begitu kan. Kita harus sering lihat orang-orang itu bekerja sangat pekerjaan yang membosankan. Misalkan tukang pos, lempar. Tukang nyetok dengan stempel, tok. Kalau kita itu ya bisa memperhatikan mereka, nggak bosan tak kerja kok ini. Gitu. Nah, kita kembangkan bagaimana pengembangan karir mereka. Itu gitu cara berpikirnya S2 itu begitu. Dia berusaha mengembangkan. Mas saya takut kehabisan bahan riset. Kayaknya nggak mungkin deh itu di dunia. Ketakutan yang tidak beralasan, ketakutan yang irasional. Karena kenapa? Ingatlah sunatullah itu sangat banyak. Masalah itu semakin berkembang. Pemecahan masalah semakin berkembang. Jadi nggak akan pernah kehabisan. Iya, nggak akan ada habisnya lah tentang pemecahan masalah. Pasti. Ya, sebelum kita meninggal dunia dan sebelum akhir dunia ini kan begitu. Sehingga motivasi master maupun doktoral itu begitu. Jadi jangan takut kehilangan novelty atau kebaruan riset. Novelty itu kebaruan. Kebaruan riset. Jadi pengembangan. Jadi S2 pun itu, guys. Kalau bisa ada itu. Jadi apa Mas yang paling penting disiapkan? Ya tadi kita pola belajarnya itu keterampilan proses ya diaplikasikan dalam bentuk yuk kita mengembangkan bidang kita yuk. Nah itu sudah waktunya bicara gitu Lutfi kan begitu kan dalam bentuk tesis maupun jurnal. Waktu kuliah pun ya hindari yang namanya kopas ya. Misalkan memberikan kritik, memberikan rekonstruksi, memberikan pengembangan tadi lah itu memang gitu. Berat Mas, insya Allah nggak berat bagi orang yang mau menggunakan akal pikirannya kan begitu ya. Oke. Yang mau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wah, betul sekali. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Penting gitu. Kurang lebih lanjut Mas. Lanjut. Kenapa kita perlu melanjutkan pendidikan S2? Atau hanya lebih baik sebagai tenaga pendidikan saja? Kalau kenapa memang kita kembalikan pada tadi why tujuannya tadi. Ya. Tujuan tadi. Kalau kita pengen sebagai akademisi, dosen, itu wajib S2 wajib. Itu. Wajib. Karena di negara kita kan syarat minimal memang S2 ya. Kan begitu kan. Lah, jadi kenapanya itu ya tadi kembali ke tujuan kita dalam berkarir. Bisa nggak menunjang karir kita dalam kontribusi kita bagi masyarakat, bagi amal jariah kita itu menunjang nggak? Kalau nggak menunjang ya nggak perlu kan begitu. Tapi kalau butuh Mas, misalkan saya nih dosen nih, akademisi nih, wah perlu banget itu kan begitu kan. Atau
saya pengen dalam dunia akademik, misalkan, atau saya pengen jadi guru mas, tapi ke depan pengen jadi Kepsek, ya S2. Nah itu S2 ya minimal. Betul. Kepsek, saya pengen naik ke Dignas mas, jadi pengawas, ya S2. Nah S2, betul. Kan begitu kan. Jadi di situ tergantung apa kebutuhannya. Intinya jangan dibuat gaya-gayaan. Nah, atau gini, aduh mas lagi nganggur mas S2 aja, wah itu pasti menyiksa nanti, menyiksa nanti pas S2 itu. Nggak berangkat dari apa ya, keinginan dan tujuan jangka panjang. Betul. Melainkan karena ya gengsi. Iya betul, itu hindari itu ya, karena hidup terlalu sayang sekali kalau misalkan dibuat gengsi, buat ngejar pahala lah. Nah, kita kan punya misi dari Allah ya kan gitu ya. Bukan sekedar membanyak-banyakin gelar. Ada loh mas, orang yang tujuannya S2 cuma gelar mas. Nah itu menurut sampean gimana opini sampean? Sebenarnya itu gengsi akademik gitu. Itu juga tidak baik. Maksudnya hindari seperti itu. Karena gelar itu harus linear dengan karyanya, dengan skillnya, bahkan dengan integritas, moralitas. Kenapa saya bicara moralitas sekarang ya? Ngeri toh terakhir rektor Unila kena. Nah itu udah 5 juta, berapa ya? Pokoknya 100 juta sampai 350 juta masuk kampusnya. Itu betul. pentingnya integritas. Jadi ilmu itu ada sisi integritasnya itu yang nggak kalah penting ya, bahkan sangat penting sekali. Itu gitu. Lagi pula buat apa sih mas nyari gelar panjang-panjang? Besok juga kita gelarnya almarhum. Betul. Ketika di akhir hidup kita juga kita semua dapat gelar almarhumah kan. Betul. Jadi Indonesia ini kan masih kaya dengan simbol-simbol sosial, prestis. Sosial itu kan banget sekali, gitu. Ya, betul. Tapi tidak memandang apa substansinya, apa manfaatnya, kenapa itu kan, itu hindarilah kita itu. Hidup terlalu percuma dibuat begitu itu. Kan begitu ya. Betul sekali. Yang dikejar ilmu cuma sekedar ilmu, bukan ilmu untuk bermanfaat mas ya. Betul kan ilmu kan untuk pemecahan. Seperti yang Mas Hiki contohkan tadi tentang manajemen, tentang komunikasi. Betul. Harusnya kan begitu idealnya mas ya. Bahkan filsafat sekalipun itu juga harus turun memecahkan masalah. Itu kan begitu kan. Itu jadinya. Next mas. Secara umum output skill apa yang nantinya diperoleh setelah lulus S2? Output skill ya. Jadi memang tergantung jurusan nggak sih mas? Betul. Tapi secara universal itu ada aspek ya tadi, sisi mengembangkan tadi. Dia jadi master. Kebanggaan seorang master adalah dia bisa mengotak-atik, dia bisa mengembangkan. Itu di situ. Setelah dia lulus dia masih bisa mengembangkan dalam dinamika lapangannya. Entah sebagai praktisi, entah sebagai akademisi, dia masih bisa mengembangkan hal itu. Karena S2 itu kan nanti pada akhirnya lulus, misalkan dia jadi akademisi ya dia jadi dosen. Lah, gimana ngajarnya semakin baik nggak? Dia menerapkan ketentuan proses enggak misalkan, atau dia satu arah ceramah doang, mahasiswa bosan. Terus dia risetnya bagaimana? Apakah riset yang cuman describe atau kopas terus cuma penting terbit aja, itu kan banyak jurnal-jurnal seperti itulah. Tantangannya di situ. Nanti ketika pengabdian masyarakat, bagaimana kontribusinya dalam memecahkan masalah. Itu skillnya di situ. Kalau akademik, kalau di praktisi tentu misalkan kita punya perusahaan. Ya skill terapan ya mungkin. Terapi ya, betul. Aku pengen membuktikan teori manajemen itu yang berbasis nilai Islam lah. Apa misalkan. Jadi ada aspek etika, ada aspek kultur, ada aspek kemanusiaan dimasukkan semua. Kan begitu kan ya. Nah itu saya terapkan, berhasil ternyata. Pegawaiku ini sangat produktif, sangat ceria misalkan, sangat motivasi kerja, bahkan terhindar dari penyelewengan moral. Nah itu nanti praktisi kebahagiaannya di situ. Nah kan gitu ya jadinya ya. Oke. Bagaimana cara menyeimbangkan antara karir dan studi lanjut. Nah ini kuat-kuatan di plan kita memang, di plan kita dalam manajemen. Butuh manajemen apa aja ini ya? Manajemen waktu, keuangan, tenaga pikiran. Apalagi masih gitu dulu kan kerja sambil S2. Ya betul. Itu kita bisa bayangkan. Ya betul. Jadi waktu, kesehatan itu juga penting. Kesehatan bukan hanya kesehatan badan tapi juga mental. Jadi berilah makan terhadap jiwa dan tubuh kita. Kita harus seimbang. Kalau udah punya pasangan mau nikah ya bagaimana dengan manajemen waktunya itu ya kan begitu kan ya. Itu gitu berarti. Dulu sama tidurnya berapa? Apa sekarang juga berapa jam sehari mas? Ya kan 6 jam, itu pun nggak mesti. Nah ini yang sisi negatif saya di situ ya. Mesti saya tuh kalau bangun itu jam 4 udah nggak bisa tidur lagi. Ya dan saya tuh tidak pernah bisa tidur siang, padahal pengen. Kenapa mas nggak bisa? Aku malah
pengen nggak tidur siang. Kebalikannya. Soalnya aku kebiasaan tidur siang. Memang kan di kampusku itu kan jam 12 jam 1 sampai jam 1 itu kan istirahat ya. Yeah. Itu boleh tidur boleh, tapi saya pernah nyoba tidur tapi kepikiran macam-macam nggak bisa tidur. Kepikiran disertasi. Luar biasa. Oke Mas, ini nggak kerasa udah 36 menit ya. Wah, konten kita kali ini. Ya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mau cari info wawasan terkait dengan S2. Mungkin karena ini waktu terbatas bisa teman-teman DM ke Instagram Mas Gigi langsung ya. Monggo. Ya, @Gigi Saputra ya, IRK 1927 ya. Ya, monggo bisa DM langsung. Aku penasaran Mas, 1927 itu apa sih Mas? Persebaya dong. Oh alah. Iya. Saya baru nyadar. Oke teman-teman semuanya, terima kasih buat teman-teman semua yang telah nonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih juga buat Mas Gigi atas waktunya, sharingnya. Nanti kita lanjut lagi di video yang kedua tentang S3. Lah ini agak semakin berat nih guys. S2 berat, S3 semakin berat lagi ya. Stay tune terus dan kemana-mana. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.